Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dika Ruhantiko. Pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah, gimana kabar para pecinta tabu lampot maupun pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya mau merawat pohon kelengkeng ini yang sudah lama saya tidak rawat. Jadi waktunya kita merawat pohon kelengkeng ini yang ntar saya rencananya ini mau saya potong, saya press supaya pohon menjadi pendek dan berbuah. Ini kita langsung saja untuk mengambil alatnya untuk memotong batang pohon kelengkeng ini. Fungsi dari pemotongan batang ini aliasnya dipres supaya pohon menjadi pendek. Ini lumayan agak keras ini untuk pohon kelengkeng ini. Ya, pelan-pelan saja. Ya, ini udah putus. Dipotong segini saja udah cukup. Ini pada kesempatan kali ini saya mau ground ini untuk pohon kelengkengnya supaya batang bawahnya itu menjadi besar. Ini kita press saja ini untuk tangkai-tangkai yang bagian atas ini. Ini sudah lama ditaruh tanam di dalam pot, dan waktunya kita untuk merawatnya. Ini dulu saya udah pernah mengupload pohon ini yang ditanam di pot ini berbuah, dan saya sudah upload videonya. Ini waktunya kita perawatan rutin pada pohon kelengkeng ini. Ini tanahnya udah lumayan keras, jadi kurang subur. Kita waktunya ini untuk membersihkan ini untuk rumput-rumput liar. Ini kita pakai alat aja, ini lumayan keras soalnya tanahnya ini. Ini pakai bambu ataupun pakai alat apa bebas, yang penting bisa buat mengurangi akar ataupun tanah yang pada menempel di bagian bawah yang kita tidak perlukan. Kita harus melakukan perawatan rutin supaya pohon rajin berbuah. Untuk bagian bawah kita potong saja pakai ini parang saja, gak apa-apa, seadanya alatnya ini. Kita potong sebagian untuk bagian bawah ini menggunakan parang. Ini tanahnya sudah kurang subur, jadi pohon tidak mau berbunga dan berbuah. Jadi kita harus melakukan perawatan rutin. Ini kalau kita tanam di dalam tanah langsung itu kita biarkan saja itu tetap berbuah, karena pohon kelengkeng jenis ini, jenis Diamond River ini rajin sekali untuk berbuah. Yang penting di daerah yang kita tanam itu tanahnya agak subur, itu pasti berbuah dan tidak memerlukan perawatan khusus. Kalau pohon kelengkeng jenis ini rajin berbuah. Akan tapi kalau kita tanam di pot itu wajib harus kita pupuk supaya merangsang untuk tumbuh bunga dan menjadi buah. Ini rencananya ini mau di ground supaya batang bawahnya menjadi besar dan pendek. Jadi kita membuang sebagian tanah dan akar yang tidak kita perlukan. Ini akar-akar yang
kita tidak perlukan. Yang penting jangan dihabiskan, karena kalau kita habiskan biasanya itu pohonnya yang sering itu mati. Jadi kita sisakan kurang lebih ya 25% untuk pohon kelengkeng ini. Ini akarnya kita bisa gunting saja, ini potong ya, kira-kiranya seperti ini. Kita bisa mempersiapkan lokasi yang mau untuk mengground pohon kelengkeng ini supaya batangnya besar dan pendek terus berbuah. Ntar kalau sudah batangnya besar, kita bisa pindahkan lagi ke media pot. Ini pakai kayu-kayu bekas, ini buat penghalang tanah, media tanah yang buat mengground pohon kelengkeng. Terserah mau pakai genteng, karpet ataupun apa, terserah, yang penting fungsinya sama. Ini saya berhubung ada kayu yang enggak dipakai, jadi saya pakai untuk penghalang media tanah yang saya mau mengground pohon kelengkeng ini. Oh ya teman-teman yang baru mampir di channel Dika Rohantiko, tolong di subscribe, like, komen, subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi ilmu tentang tanaman bonsai ataupun tanaman buah dalam pot. Kita bisa belajar bareng-bareng. Like jika menyukai video ini, share bila video ini bermanfaat. Bila ada kritik maupun saran, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu dengan kritik maupun saran dari teman-teman, saya bisa bikin video lagi ke depan itu lebih bagus lagi, karena kritik dan saran dari teman-teman yang sudah pintar dalam bidang bikin bonsai. Kalau saya ini kan masih pemula, jadi masih belajar untuk membuat bonsai. Karena para pemula itu tidak ada kata terlambat untuk bikin bonsai. Ini untuk sekedar hobi. Ini tanahnya sudah langsung saja kita masukkan. Ini tanah-tanah yang subur, tanah yang sudah fermentasi. Ini pakai alas untuk bagian bawahnya supaya akarnya tidak langsung menembus ke bawah. Akarnya bisa melebar. Ya kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi untuk penghalang tanah, ini pakai kayu saja seadanya. Ya, kita langsung saja pinggir-pinggirnya kita taruh lagi untuk kayu. Ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Untuk yang prakteknya itu yang mudah-mudah saja, jangan yang susah-susah. Kalau tidak ada genteng, kayu pun bisa. Kalau nggak ada kayu, bisa pakai karpet. Itu tidak ada apa istilahnya, peraturan yang harus wajib pakai genteng ataupun pakai karpet, itu bebas. Ini karena masih pelajaran, jadi ya seadanya aja, menggunakan fasilitas adanya saja, nggak usah dibikin repot. Yang penting ini kan sekedar hobi untuk bikin bonsai pohon kelengkeng. Karena ini bukan buat lomba, ini hanya sekedar untuk hobi. Jadi terserah mau di model bikin apa ya, yang penting ada bahannya yang kita butuhkan.
dan kita bisa pakai untuk pergunakan untuk mengground bonsai kelengkeng ini. Ini ntar sengaja saya biarkan kurang lebih 6 bulan ataupun berapa, ini ntar lihat saja. Kalau 3 bulan sudah besar ya bisa kita pindahkan ke media pot. Ini kalau sudah kayak gini tinggal kita ikat supaya pohon tidak roboh. Ini pakai tali rafia saja, ini kita ikatkan ke patok bambu ini yang kita tancapkan. Kita bisa lilitkan ke pohonnya, ini yang bagian tengah, bertujuan untuk pegangan pohon supaya pohon tidak mudah untuk roboh, karena ini baru ditanam jadi akarnya belum keluar. Kalau sudah kurang lebih 1 ataupun 2 bulan bisa kita lepas ini talinya. Ini hanya sekedar untuk pegangan, untuk penguat supaya tidak roboh. Sebelah sini juga kita ikat pakai tali rafia. Sangat mudah sekali ya teman-teman untuk dipraktekkan. Jadi para pemula tidak usah repot-repot untuk mengground harus pakai cara yang susah-susah. Ini pakai cara seperti ini juga intinya sama, mengground supaya batangnya menjadi besar, karena ini bukan pohon kambium, jadi untuk bikin membentuk perakaran itu agak lumayan susah. Ini tinggal kita siram saja pakai air supaya media tanahnya ini menjadi lembab. Ini tinggal perawatannya, tinggal kita lihat. Kalau kering tinggal kita siram saja. Ntar kalau sudah 1 bulan atau berapa kita bisa kasih pupuk kandang maupun pupuk kompos, itu supaya pohon itu makin subur dan cepat besar untuk batangnya. Ini di belakang rumah, tetapi lumayan hampir full terkena sinar matahari, jadi cocok untuk mengground pohon ataupun bonsai. Ini seperti ini ya teman-teman untuk hasil untuk penggroundan pada pohon kelengkeng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.